wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fredia Rosiana Cahyadi, MPM 21633210009. Saya adalah mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sang Bumi Ruwajurai, Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan memenuhi tugas dengan mata kuliah Etika Administrasi Publik dengan dosen pengampu Ibu Nesya Amalia, MIP, MSI. Oke, langsung saja. Tugas tersebut ialah membuat analisis atau menanggapi terkait penerapan etika pemerintah di Indonesia dalam mewujudkan good governance. Oke, teman-teman semua, kita langsung aja bahas mengenai analisis tersebut. Di pemerintahan Indonesia sendiri melakukan berbagai usaha dalam rangka mewujudkan good governance yang diyakini dengan hal tersebut mampu memperbaiki kinerja pemerintah demi menuju cita-cita pembangunan. Nah, yang dimaksud dengan hal tersebut adalah pemerintah Indonesia masih berupaya mewujudkan struktural atau implementasi kebijakan yang baik untuk mencapai good governance itu sendiri, baik dalam kepuasan masyarakat maupun kepuasan publik lainnya. Nah, mereka itu memperbaiki untuk mewujudkan pembangunan cita-cita yang baik, tentunya dalam hal membangun kebijakan-kebijakan implementasi yang dimana harus dibangun dengan baik dan berstruktur agar masyarakat puas dengan apa yang pemerintah lakukan. Oke, pelanggaran etika yang dilakukan para aktor administrasi publik membuat hal tersebut terdegradasi di mata publik. Nah, banyak sekali aktor-aktor atau pemeran dalam hal ini. Banyak sekali mereka yang menyeleweng atau mereka tidak mematuhi etika-etika dalam pemenuhan kebijakan publik itu sendiri. Contohnya seperti mereka sedang bekerja tetapi mereka itu berbelanja. Nah, di waktu yang bukan di waktu jam kerjanya. Di waktu yang tidak semestinya mereka menyeleweng dan mereka itu melanggar etika kebijakan publik itu sendiri. Atau etika di mana mereka harus melayani masyarakat, tapi mereka melanggar etika atau kode etik aparatur negara. Dengan kata lain, tanpa adanya etika, upaya dalam mewujudkan good governance akan terhambat dalam pencapaian tujuan, meskipun secara konsep sudah dirancang dan dibentuk dengan sebaik mungkin. Nah, tentunya aparatur di Indonesia ini masih banyak sekali yang menyeleweng atau menyalahi aturan. Oleh karena itu pemerintah berupaya untuk memperbaiki nilai-nilai norma yang tertanam dalam diri aparatur pemerintah itu sendiri, sebagaimana untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik. Berbagai permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintah seperti maraknya kasus korupsi yang masih jumlahnya sangat banyak. Hal tersebut mencerminkan bahwa tidak adanya nilai-nilai etika yang tertanam pada diri aparatur. Tanpa ada penerapan nilai-nilai etika yang jelas, pelaksanaan good governance tidak akan berjalan dengan baik. Nah, kalian bisa lihat sendiri maraknya oknum-oknum atau aparatur yang masih korupsi tentunya. Contohnya kita kembali spill oleh Ditjen Pajak, terus Kementerian Sosial yang kemarin, dan masih banyak lainnya. Kalau misalnya kita lihat flashback ke belakang, aparatur negara Indonesia itu masih sangat banyak yang menyalahi kode etik pemerintah, di mana mereka itu terlalu berpenguasa, merasa memiliki hak sepenuhnya, maka dari itu mereka itu selalu berkorupsi. Lebih baik korupsi banyak ketimbang sedikit, karena sebagaimana saya melihat bahwasanya hukum di Indonesia adalah tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Oke, kita lanjut. Pada saat ini salah satu permasalahan terkait administrasi publik yang belum juga terselesaikan adalah adanya penyimpangan etika. Nah, kurangnya ketegasan pemerintah dalam aparatur negara itu perlu sekali mereka harus ditegaskan dalam hukum sedang, hukum tinggi, hukum yang rendah. Mereka itu harus benar-benar ditegaskan. Jangan sampai mereka itu selalu menyalahi kode etik mereka itu sendiri. Percuma ada peraturan, tetapi mereka tidak akan menjalaninya karena sanksinya menurut saya itu sangat kurang membuat mereka itu jerah. Oke, lanjut. Sehingga membuat masyarakat berasumsi dan mempertanyakan penyelenggaraan administrasi publik, apakah pemerintah mampu menyelenggarakan pelayanan publik atau tidak. Nah, itu makanya mengapa sering kali adalah
aparatur sangat disepelekan oleh masyarakat karena kebanyakan maraknya aparatur itu sendiri adalah menyalahgunakan etika itu sendiri. Mengingat hal tersebut, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini sangat diperlukan. Betul, masih terdapat keluhan dari masyarakat terhadap berbagai persoalan dalam pelayanan publik, seperti halnya masih terdapat praktek pungutan liar atau pungli. Banyak sekali aktor-aktor administrator atau aktor-aktor pelayanan publik itu adalah memungli, seperti pembuatan KTP, pembuatan SIM, pembuatan kartu keluarga, pembuatan BPJS. Itu banyak sekali pungli. Karena mengapa? Masyarakat tidak mau ribet, tidak mau susah untuk berantri-antri lama, karena apa? Pelayanan kalian belum sama sekali memenuhi apa yang masyarakat inginkan. Oleh karena itu seharusnya penerapan etika administrasi publik atau penerapan etika pemerintah kalian harus ditegakkan, harus dipahami, dan harus diimplementasikan dengan baik agar masyarakat juga bisa menghormati kalian. Oke, langsung saja lanjut. Munculnya berbagai permasalahan tersebut mewujudkan bahwa proses pencapaian good governance masih belum terwujud dengan optimal dan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah penyelesaian dalam berbagai permasalahan yang muncul. Dalam hal ini juga terdapat adanya kerjasama dan peran serta dari masyarakat. Oke, kita flashback lagi kepada masyarakatnya. Masyarakat seharusnya juga tidak memukul rata semua aparatur seperti itu. Ada juga aparatur yang baik dan memenuhi kode etik, tolong dihormati. Karena manusia pasti memiliki kesalahan dan mempunyai karakter yang berbeda-beda. Maka dari itu sebagai umat beragama dan sebagai warga negara Indonesia harus saling menghormati. Tidak boleh menjudge seluruh aparatur seperti itu, tidak. Hanya oknum-oknum tertentu, maka dari itu semua aparatur dianggap tidak baik karena ada oknum tertentu. Tidak semua aparatur itu tidak baik. Nah, langsung saja kita bahas lagi. Melalui penerapan etika administrasi publik dengan seoptimal mungkin akan dapat mendorong terwujudnya good governance yang selama ini diidamkan. Maka dari itu menjalankan tugas harus tertanam nilai-nilai etika dalam dirinya, terutama berkaitan dengan tata krama, kesopanan, nilai norma yang berkaitan dengan aturan atau kebiasaan. Biasakan diri kalian mematuhi etika itu sendiri dan norma yang berkaitan dengan aturan itu sendiri, serta harus memiliki perilaku yang baik, karena apabila setiap administrator publik tidak memiliki nilai-nilai etika yang baik, maka akan memberikan pengaruh yang buruk oleh kinerja atau instansi yang sedang kalian jalani, serta profesionalisme akan dipertanyakan. Jadi usahakanlah kalian itu tetap berkomitmen kepada etika yang sudah ada aturannya itu sendiri. Harus menjaga sopan santun, harus profesional, memberikanlah yang terbaik. Yang baik saja masih terlihat buruk, apalagi yang buruk. Oke. Nah, dari semua pembahasan yang saya jabarkan tadi, beberapa saja sedikit pembahasan tersebut, kita simpulkan bahwasanya berbagai permasalahan yang muncul dalam proses pencapaian good governance menunjukkan bahwa proses pelaksanaan administrasi publik mengalami kemunduran etika sehingga dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab dengan tugas dan kewajibannya dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya. Berbagai permasalahan yang muncul seperti halnya kasus korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang, dan lainnya oleh para aparatur dalam menjalankan tugasnya, sehingga hal tersebut dapat memberikan dampak buruk terhadap kesejahteraan bangsa tentunya. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimulai dengan adanya perbaikan diri atau perilaku aparatur dan menanamkan nilai-nilai etika di dalamnya. Hal ini penting sekali dilakukan agar good governance dapat terlaksana sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengar penjelasan dari saya atau analisis menurut pandangan saya. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.